Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman, belajar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, cara berdoa yang sesuai firman. Cara berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nats kita, Yesus memberi jawaban atas pertanyaan dari murid-murid. Ketika mereka bertanya supaya mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus mengajar mereka berdoa. Kemudian Yesus memberikan suatu contoh cara berdoa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Cara berdoa yang sesuai dengan firman-Nya. Cara berdoa yang sesungguhnya itu harus seperti apa? Ada dua hal penting yang saya coba amati di sini. Dalam ayat 2 jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu." Artinya apa? Dalam berdoa yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menguduskan nama Tuhan dulu. Itu berarti Yesus seolah-olah mau berkata bahwa jangan berdoa, jangan minta sesuatu kepada Dia kalau kita tidak menguduskan nama Tuhan. Menguduskan nama Tuhan artinya juga bahwa kita tidak mungkin menguduskan nama Tuhan kalau kita sendiri tidak kudus di mata Tuhan. Jadi hal yang paling penting berdoa, cara berdoa yang sesuai dengan kehendak Kristus adalah yang pertama kita harus menguduskan nama Tuhan dulu. Dengan cara bagaimana? Ya kita harus hidup kudus. Karena kalau kita tidak kudus di mata Tuhan, maka doa kita percuma. Tuhan tidak mungkin mendengarnya. Hidup kudus bukan berarti bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Artinya bahwa ketika kita menyadari bahwa ada hidup kita yang tidak kudus, ya kita harus datang dengan pertobatan dulu. Itu yang dimaksud Bapa, dikuduskanlah namamu. Jadi hal yang penting sebelum kita datang berdoa kepada Yesus, meminta kepada Dia, mari kita menguduskan nama Tuhan. Dengan cara apa? Ya kita harus belajar menjalani kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka doa kita pasti berkenan kepada Tuhan. Jadi itu hal yang pertama, cara berdoa yang diajarkan Yesus bagi kita. Yang kedua, hal yang penting dalam berdoa, kalimat selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Artinya hal yang kedua yang dituntut Kristus adalah mari kita melakukan kepentingan Tuhan. Mari kita terus belajar menjalani hidup dalam standar kerajaannya. Datanglah kerajaanmu. Artinya bahwa kita memiliki suatu tugas dan tanggung jawab supaya kerajaan Allah itu harus ditegakkan di bumi ini. Sistemnya, undang-undangnya, aturan main
dalam kerajaan Allah, kita harus tegakkan di bumi ini. Sehingga sistem kerajaan Allah yang berlaku di sorga sana, kita berusaha untuk berlakukan di bumi ini. Ketika kita mendatangkan kerajaan Allah, baru kita boleh meminta sesuatu kepadanya. Bagaimana kita meminta sesuatu kepada Dia sementara kita tidak hidup sesuai dengan standar kerajaannya? Kita tidak hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan untuk mendatangkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Jadi saudara dan saya adalah agen-agen dari kerajaan Allah, agen-agen Kristus untuk menghadirkan dan mendatangkan kerajaan Allah. Apakah itu dalam keluarga kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, semua aturan main dalam kerajaan Allah itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini prinsip kedua ataupun cara kedua yang diajarkan Yesus bagi kita dalam berdoa. Kita harus berusaha untuk mendatangkan kerajaan Allah. Sama juga dengan artinya kita berusaha untuk hidup dalam standar kerajaan Allah. Sama juga dengan artinya bahwa kita adalah warga-warga kerajaan Allah yang harus hidup dalam standar kerajaan Allah. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu, kita harus menghadirkan kerajaan Allah dulu dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita sudah menguduskan nama Tuhan, kalau kita sudah mendatangkan kerajaan Allah, hidup dalam standar kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, baru kalimat selanjutnya Yesus berkata, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Baru kita boleh berdoa untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, apakah kehidupan setiap hari, untuk makanan kita, untuk pengampunan dosa kita, atau juga untuk kita tidak mengalami pencobaan. Jadi jangan dulu meminta sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri sebelum kita hidup bagi kepentingan Dia. Mendatangkan kerajaan Allah itu adalah kepentingan Kristus. Dan saudara dan saya lah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Jadi ketika Yesus memberi contoh doa kepada murid-murid, ini bukan hanya sekedar contoh doa. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Tapi sesungguhnya Yesus juga mau mengatakan di situ bahwa sebelum Dia mengatakan ayat 3, berikanlah kami, itu kan suatu permintaan pribadi. Sebelum melakukan permintaan pribadi dalam doa, dua syarat itu dituntut Yesus bagi kita. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini menjadi perhatian bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita sudah menguduskan Bapa kita di surga dengan cara kita hidup kudus di mata Tuhan, kita sudah hidup untuk kepentingan kerajaannya, maka Yesus seolah-olah berkata, silakan Anda minta apa saja. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Maka semua itu akan beres, semua itu akan lancar. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita adalah kita hanya meminta. Terus meminta. Sementara kita tidak memenuhi apa yang jadi tuntutan Tuhan. Kita tidak menguduskan nama Tuhan. Kita tidak hidup kudus di mata Tuhan. Kita tidak hidup untuk kepentingan kerajaannya. Kita tidak hidup untuk kepentingan Dia. Sementara kita meminta sesuatu kepadanya. Jadi itu tidak fair. Jadi ini adalah contoh doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Tapi ini bukan hanya sekedar contoh doa. Tapi sesungguhnya Yesus sedang memberitahu kepada kita, sebelum Anda meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi, pertama kita harus menguduskan nama Tuhan dengan hidup kudus. Kedua, kita harus hidup untuk kepentingan Tuhan dulu. Kerajaannya dinyatakan tak, ditegakkan tak dalam hidup kita. Sekarang kita hidup dalam standar-standar kerajaan tak. Jangan kita minta sesuatu sementara kita tidak hidup sesuai dengan maunya Dia. Itu yang membuat doa kita seolah-olah percuma, tidak punya arti apa-apa.
Tidak ada suatu jawaban apa-apa. Karena selama ini kita tidak mikir kepentingan dia untuk mendatangkan kerajaannya. Dan sekarang kita meminta terus kepada dia. Jadi ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai umat. Bagaimana berdoa yang sesuai dengan kehendak Yesus. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Yesus, maka saya percaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Kalau doa kita berkenan kepada Tuhan, pasti dia dengar, pasti dia jawab. Jadi kita belajar. Jangan hanya berdoa, minta sesuatu, minta berkat, minta apa semua. Sementara Tuhan minta kita untuk mendatangkan kerajaan, kita tidak pusing. Tuhan minta supaya kita menguduskan namanya, kita tidak pusing. Sementara kita pusing minta berkat kepada Tuhan. Contoh doa yang diajarkan Yesus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana berdoa menurut kehendak Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami bagaimana cara berdoa yang sesuai dengan kehendak Yesus. Tolonglah kami supaya kami mau menguduskan nama Tuhan, menguduskan nama Bapa di sorga dengan cara kami menjalani hidup yang kudus di mata Tuhan. Tolonglah kami supaya kami hidup bagi kepentingan Kristus. Datanglah kerajaan-Mu. Kami hidup dalam standar kerajaan Allah. Setelah itu baru kami meminta sesuatu yang menjadi kepentingan pribadi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari